Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Galatia 4 ayat 16 sampai 20. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu. Anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Sahabat Alkitab, apa yang akan Anda pilih jika berada pada pilihan antara menerima kebenaran meski menyakitkan atau kebohongan namun menyejukkan? Banyak orang mungkin akan memberikan jawaban untuk menerima kebenaran meski menyakitkan dengan anggapan kebohongan akan jauh lebih meninggalkan bekas pada saat tersingkap. Padahal kenyataannya tidak banyak pula orang yang siap untuk menerima kebenaran hingga membiarkan dirinya larut dalam kebohongan yang sudah bisa ia rasakan sebelumnya. Mengapa? Karena pada umumnya kebenaran akan mengganggu zona nyaman dan memaksa diri untuk melakukan perubahan besar terhadap kondisi yang terjadi. Hal ini pun sangat relevan dengan kehidupan beriman sebagai umat Tuhan. Melalui teks ini kita dapat melihat teguran dari Paulus yang berisikan nuansa perasaan kecewa sekaligus kesal kepada jemaat di Galatia yang dengan sadar maupun tidak sadar termanipulasi oleh beragam pengajaran lain yang dapat menjauhkan mereka dari iman kepada Kristus. Paulus memberikan sebuah pertanyaan relasional yang sangat esensial kepada mereka, yaitu, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Kebenaran yang Paulus katakan adalah gangguan bagi kondisi jemaat di Galatia yang sedang hidup dalam pengajaran manipulatif. Namun kebenaran yang ia sampaikan tidaklah bertujuan sebagai bentuk penghakiman maupun merendahkan mereka, melainkan sebagai bentuk kasih Paulus sebagai pengajar jemaat. Paulus merindukan mereka untuk segera menyadari kekeliruan pemahaman iman yang beredar di tengah jemaat. Melalui teguran itulah Paulus ingin membawa jemaat untuk kembali kepada iman yang berorientasi kepada Kristus. Sahabat Alkitab, sebagai manusia yang tidak lepas dari beragam potensi kesalahan, kita perlu membangun kerendahan hati untuk menerima teguran agar tidak terhanyut di dalam kekeliruan. Tidak jarang pula sebuah kesalahan atau pelanggaran iman terjadi dan berkembang menjadi kebiasaan akibat keengganan untuk menerima teguran yang dirasa mengganggu serta menyakitkan untuk didengar. Padahal teguran iman juga diperlukan sebagai momentum bagi umat Tuhan untuk mengalami pertobatan dan transformasi hidup di dalam Kristus. Lagi pula, untuk apa hidup dalam kenyamanan diri, padahal berjalan di dalam kesalahan dan orientasi yang semu? Marilah kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih sering bebal untuk menerima teguran yang kami dapatkan melalui pemberitaan firman maupun ketika Tuhan mengutus orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk bersedia menerima teguran, mengalami perubahan dan pertobatan. Biarlah hidup kami terus berkembang dan bertumbuh sebagai umat yang setia di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.